Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live streaming ya, ngompol ngomong politik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mau mengecek berita-berita yang muncul hari ini yang hangat ya, tentang presiden kita. Saya Inggris. Ya, kita lihat ya, apa kita baca ini, misalnya bisa jagokan capres sendiri, PDIP ternyata ajak partai lain hadapi pilpres. Siapa partai yang diajak oleh PDIP nih? Kita lihat laporan dari Raiza Andini, wartawannya ya, 26 Februari 2023. Ini siapa? Juru bicara PDIP Perjuangan, Dedi Yefri. Ya. Syarat Republik Merdeka ya. Syarat presidensial threshold 20% yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu itu telah dimiliki oleh PDI Perjuangan. Artinya dia bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri ya, tanpa harus tergantung partai lain, karena kursi dari PDIP itu mencukupi ya. Kalau nggak salah kursi itu berapa ya? 100 saya lupa itu. Tapi dia nggak bisa bertarung sendiri kalau nggak punya teman, nanti dikeroyok sama yang lain ya. Jadi ini ada ngeles ya dari juru bicara PDIP, Dedi Yefri Hanteru. Dia bilang PDIP itu katanya menjunjung tinggi ya prinsip Bung Karno yang katanya dalam setiap masyarakat itu haruslah bersikap gotong royong. Jadi dia nggak berani bertarung sendirian, dia perlu bergotong royong dengan partai lain. Ngeles ya. Ya kalau secara prosedural memang PDIP syaratnya terpenuhi ya untuk maju sendiri. Tapi secara ideologi dan praktek, Bu Mega, Bung Karno itu dalam bangun bangsa selalu gotong royong, kata. Iyalah, nggak bisa juga negeri ini diurus oleh golongan nasionalis sekuler, harus melibatkan Islam, nasionalis Islami ya. Kalau membangun bangsa nggak bisa sendirian. Sama partai-partai Islam juga nggak bisa sendirian dalam bentuk kabinet, itu harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain, karena negara ini milik bersama, itu milik bersama. Jadi anggota Komisi 6 DPR ini menegaskan PDIP membuka ruang untuk berkoalisi dengan partai politik lain dalam menghadapi pertarungan. Terlambat ya, semua orang udah berkoalisi, PDIP tenang-tenang aja, akhirnya dia nyari sendiri, nyari temen ya. Ya nggak bisa bergerak sendiri meskipun presidential thresholdnya 20% terlampaui. Nggak mungkin juga dia bergerak sendiri tanpa kawan politik yang lain ya. Jadi kata siapa itu juru bicara PDIP yang namanya itu siapa tadi, Dedi Yefri Hanteru, sudah kita pastikan PDIP akan mengajak partai-partai yang punya visi bersama, kesamaan tujuan berkoalisi untuk ya membangun Indonesia yang lebih baik hari ini.
Ya akhirnya dia sadar ya, PDIP itu meskipun dia bisa ngusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri karena kursinya lebih banyak di atas persyaratan 20% ya. Kalau dia tetap nggak bisa sendiri ya, dalam bertarung lawan politiknya yang punya calon presiden masing-masing ya. Anies saja yang sudah mencapai 28% didukung 3 partai itu kan, PDIP, Nasdem itu kursinya 59, terus kemudian Partai Demokrat 54, dan PKS itu 50. Jadi 163 kursi atau ekuivalen dengan 28% ya. Di atas persyaratan 20%. Dan mereka bekerja sama membangun satu koalisi perubahan namanya. Isinya 3, sekarang ditambah 4 dengan Partai Umat. Jadi Partai Umat, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Jadi nggak bisa kerja sendiri, nanti dikeroyok sama lawan-lawannya meskipun merasa besar, tapi kalau akhirnya kalah suara ya kalah aja nanti. Dulu waktu tahun 2000-an itu pemilihan presiden antara siapa waktu itu, antara Gus Dur ya dan siapa gitu, dan Megawati ya, yang menang Gus Dur ya, meskipun partainya kecil 3% atau berapa. Sementara Megawati didukung oleh partai pemenang pemilu, tapi tetap kalah tuh sama Gus Dur yang partainya lebih kecil karena ada permainan politik yang canggih, yaitu poros tengah yang digagas oleh Amin Rais ya. Jadi pemenang partai, pemenang pemilu seperti PDIP waktu itu tidak otomatis mengantarkan Megawati menjadi presiden karena masih ada permainan dalam perebutan suara itu. Jadi sekarang kelihatannya mulai sadar ini ya, PDIP akan ngajak partai lain hadapi Pilpres 24. Ya harusnya kemarin-kemarin dia merasa pede, sekarang semua berkoalisi dia jangan-jangan nggak dapat teman ntar. Oke, sekarang berita yang lain ya. Ini apa ini? Sentuh personal bikin Mahfud pilih melawan Rizal Ramli. Maksudnya apa? Mahfud ungkap Rizal Ramli pamit duluan saat debat di TV. Hanya kirim WA. Mahfud tepis Rizal Ramli soal menghina pendiri negara dia yang goblok. Wah. Ini luar biasa ini. Musuhnya si siapa? Rizal Ramli, musuhnya rupanya Mahfud MD ya. Rusak negeri ini. Kita ini aja deh. Ikrar PKS berjuang dengan keras ikhlas menangkan Anies Baswedan jadi. Gitu. Barakallah. Pak Jawahir berkah. Ya. Pak Jawahir yang di mana ini? Yang jual sate ya? Yang di pasar Palmerah. Ikrar PKS kata Kompas ya. Kita bacakan ya. Yang lain gak usah baca, denger aja. Berjuang keras ikhlas menangkan Anies Baswedan jadi presiden 2024. Kata siapa ini? Kata PKS ya. Itu disampaikan sambutannya di apel siaga PKS di Stadion Madia GBK Minggu.
Pertama awalnya Syekhu dalam acara ini di depan kader orang PKS itu. Cipanas hadir ikut menyimak. Waduh, Cipanas. Saya pikir teman saya yang Pak Haji Jawahir lain. Makasih. Mohon maaf ya salah tebak saya. Cipanas ya. Cipanas ya. Saya pernah ke Cipanas kemarin. Ke mana itu, Pak? Masjid Ta'awun. Udah ada videonya. Jadi Ahmad Syekhu ya, Presiden PKS itu awalnya menyinggung PKS ya, yang diberi amanah cukup berat, harus memenangkan pemilu 2024 dengan target minimal 15%. Ditambah lagi kemarin kita juga sudah mendapatkan amanah dari Majelis Syuro yang ke-8 katanya untuk memenangkan saudara Anies Baswedan sebagai Presiden RI tahun 2024. Amanah dari Majelis Syuro itu bukan pekerjaan yang ringan, berat. Tetapi kata dia, bila Allah menghendaki amanah PKS menjadi ringan, maka mereka masih punya peluang untuk menang. Kata Ahmad Syekhu nih, oleh karena itu sebagai ikhtiar manusia kita tidak ingin hanya sebatas mengusung ya, calon presiden, tapi kita ingin bahwa calon presiden yang kita usung insya Allah Allah takdirkan bisa menang di 2024. Menurut Syekhu, Ahmad Syekhu maksudnya, apel siaga pemenangan PKS 2024 perlu digelar agar memastikan bahwa kita semua siap bergerak untuk memenangkan PKS dan Anies Baswedan. Semangat nih. Terus akhirnya dia membacakan ikrar ya untuk kemenangan PKS di Pilpres 2024. Tujuannya adalah supaya para pemimpin partai ya, dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera meneguhkan niat menyatukan tujuan. Ada 6 ya ikrar PKS untuk pemilu 2024. 1, pakai ikrar, mantap. Taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sudah dirubah-rubah itu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kata ahli hukum tata negara, Undang-Undang 45 itu sudah diamandemen sampai 80%, jadi tinggal yang asli tinggal 20% ya. Masih harus ditaati juga oleh PKS ya. Ya sudahlah, itulah politik. 2, ikrar 2. Yang kedua, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3, taat dan patuh kepada pimpinan partai, anggaran dasar / anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera, serta peraturan partai lainnya. Ikrar yang keempat, bekerja dengan kesungguhan hati, berjuang dengan keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera, serta memenangkan saudara Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Ya. Ini mantap ini kalau live streamingnya. Saya ngomongin di Parung, disimak di Cipanas ya, oleh Pak Jawahir ya. Cipanas. 5, membangun kebersamaan dan kesatuan dalam satu komando pemenangan pemilu 2024. 6, ikrar yang ke-6 dari PKS ya, di stadion Madia kemarin. Membangun komunikasi dan kerjasama secara optimal dengan seluruh elemen bangsa untuk melayani rakyat, menyiapkan calon pemimpin terbaik, dan menjaga suara rakyat dalam pemilu 2024. Itu ini ya, ikrar ya. Saya juga baru tahu ada ikrar. Nah ini apa ini? PKS usung SBY, hasilnya menang. Apa maksudnya? Kita klik. Oh.
Bakal calon presiden Anies Baswedan mengenang momen saat Partai Keadilan. Oh ya ya ya. Sekarang kita klik lagi. PKS yakin suara bertambah usai dukung Anies Capres 2024. Kita klik ya. Kita klik suaranya. Wadah mati deh. Koneksinya nih kayak ini. Waduh. Koneksinya nih. Waduh. Pesan penting Jokowi untuk pemimpin bangsa, pemimpin Indonesia berikutnya. Wah mati rek. Gimana Pak? Oh udah. Suara saya jelas nggak Pak Jawahir Cipanas nih Pak? Nah ini ada penting ya, keberhasilan yang dicapai oleh Jokowi kemudian dinarasikan atau diklaim oleh Jokowi sendiri. Kita lihat apa ininya ya. Kita lihat, kita ini sudah kerja 8 tahun, kita semuanya sudah banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang kita lakukan, kata Jokowi saat memberi sambutan di Rakornas PAN. Oh, seperti disiarkan di YouTube PAN Minggu. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada pemimpin Indonesia berikutnya saat acara Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional PAN, Partai Amanat Nasional ya, yang dulu pernah didirikan Amin Rais. Kemudian Amin Rais terpental ya. Jokowi berharap perubahan hingga hal-hal yang dilakukannya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih berikutnya. Awalnya Jokowi menyinggung prestasinya setelah bekerja selama 8 tahun memimpin Indonesia. Dia berharap perubahan yang dikerjakan bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Gitu. Secara spesifik Jokowi berpesan agar pemimpin Indonesia berikutnya melakukan hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Sehingga kata dia lapangan kerja pun bisa terbuka bagi masyarakat Indonesia. Ya, kita 8 tahun ya ekonomi kita tidak jadi meroket ya sebagaimana dijanjikan oleh Jokowi. 5 tahun pertama 5%, ya sekarang juga 5% ya. Jadi nggak tumbuh ekonomi itu. Kata Rizal Ramli kalau cuma 5% ya seperti biasa. Ya nggak ada investasi pun 5% akan tumbuh ya. Akan tumbuh 5%, nggak ada prestasi. Kata Rizal Ramli. Pengangguran banyak, cari kerja susah, bangun terus pakai uang utang gitu kan, kritik-kritik dari tokoh-tokoh civil society yang ngerti tentang persoalan. Kalau kita ini, kalau saya ya hanya ngikuti aja apa yang mereka perdebatkan ya. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi. Ini harus diteruskan karena membuka lapangan kerja 10,5 juta. Masih janji aja. Yang terjadi itu kan akhirnya gelombang atau masuknya tenaga kerja asing ya. Tenaga kerja kita sendiri mana? Itu yang dikritik, terbuka 10 lapangan kerja untuk TKA Cina ya. Sekarang masih ngimpi aja soal terbukanya lapangan kerja. Lebih lanjut, Jokowi juga bicara terkait ekspor bahan mentah. Dia berharap pemimpin selanjutnya bisa meneruskan upaya Jokowi yang saat ini tengah melawan negara-negara Eropa yang sedang menggugat Indonesia untuk kembali mengirimkan bahan mentah. Kita stop di 2020 nikel digugat
dan di tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kita impor terus, ya kan? Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri, biarin kita kalah tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu kalau banding lagi kita kalah, apa ada banding lagi. Kalau diberi kesempatan ya banding lagi. Enak bener ngomong. Ya harus dicari strategi lain ya. Kalau kalah lagi ya berarti ada yang salah gitu kan. Terus impor gimana? Impor kapan ekspor? Gitu. Impor segala impor. Persoalan yang ada nggak diberesin tapi ngurusin lawan Eropa. Kemarin mobil SMK yang dulu diagung-agungkan sebagai kendaraan politik, katanya sekarang SMK yang dipamerin di Jakarta kemarin build up impor dari Cina, dirakit di sini dikasih stempel mobil SMK. Berarti kita nggak bikin sendiri, impor. Itu sama dengan kayak mobil Timor ya, mobil merek Timor padahal yang bikin Korea, karena mobil SMK yang bikin Cina. Piye. Jadi harus ada antitesa memang. Anies itu bisa menjadi antitesa. Gimana menyelesaikan utang Cina itu? Gimana menyelesaikan persoalan IKN yang sampai menggerus dana sampai 19% dari APBN? Terus kereta cepat yang biaya membangkang. Itu harus muncul pemimpin alternatif ya, bukan alternatif, pemimpin yang bersifat antitesa terhadap yang sekarang ini. Supaya kurang, masa utang cicilan sama bayar pokok bunga utang itu sampai 1/3 dari APBN buat bayar utang. Hanya untuk pos-pos untuk rakyat makin mengecil ya kesejahteraan karena ngutang lagi. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, aku mohon kepada engkau dari lilitan hutang dan qahrir rijal, dan dikuasai oleh orang yang ngasih utang itu, dipengaruhi, dikooptasi, nggak bisa punya jiwa merdeka lagi. Bahaya utang. Nah itu harus diselesaikan oleh Anies. Kereta cepat itu kata majalah Tempo di covernya 4 dekade kita buntung, 40 tahun nggak bisa untung karena BEP-nya, break even point-nya baru tercapai 40 tahun dengan tiket yang 350.000 yang mahal itu. Hanya untuk mencapai Jakarta Bandung, bukan Jakarta Bandung sih, Halim Halim Padalarang. Ya sudahlah ya. Jadi masalah-masalah pokok, banjir macet di Jakarta yang diatasi bukan banjirnya, bukan macetnya, malah mindahin kota. Berarti banjir itu tetap masalahnya. Jokowi memastikan dengan mengajukan banding berdampak baik bagi Indonesia. Apa dampaknya? Menurutnya perusahaan-perusahaan di Indonesia akan siap nantinya jika banding itu dikabulkan. Kita masih belum percaya dengan ucapan itu ya. Saat kita banding, diukat banding. Emang gak ada batasnya banding. Industri kita sudah siap. Saat harus buka, industri kita sudah siap. Jadi suka ngasih harapan-harapan begitu palsu ya. Faktanya susah. Tercipta 10 juta lapangan pekerjaan kan itu. Jadi memberikan harapan. Itulah gaya Jokowi ya. Terus ada lagi misalnya diwawancara di Metro TV sama Suryo Pratomo tuh. Kata Jokowi, mobil SMK sudah ngantri, inden sudah 6.000 yang ngantri. wartawan Metro TV si Suryo Pratomo cuman mungkin dia bener nggak omongan ini. Ternyata sekarang terbukti ya. Mana yang 6.000 baru dipamerin kemarin
Dan itu juga bukan mobil SMK bikinan kita, tapi diimpor dari Cina. Aduh. Ya. Sekarang banding soal nikel gitu. Jadi nanti kalau udah kita sudah siap ya, industri kita sudah siap, ya sudahlah, sebentar lagi dia selesai, ya kan. Selanjutnya Jokowi bicara soal hilirisasi. Dia pesan agar pemimpin berikutnya terus melakukan hilirisasi lantaran memberi berbagai manfaat bagi Indonesia. Stop nikel, stop boksit, stop timah, stop tembaga, stop emas. Apa yang akan kita dapatkan? Banyak yang bertanya kepada saya. Paling kalau di stop yang dapat perusahaan gede. Jangan keliru. Nikel itu waktu kita stop, ekspor kita 17 triliun. Barang sekarang jadi barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka 450 triliun. Ini di challenge ya, sama siapa itu? 450 triliun itu yang ngambil keuntungan Cina sepenuhnya. Gak ada yang masuk ke Indonesia, kata siapa waktu itu ya. Jadi data-data ini harus di challenge oleh para ahli ya. Kok nggak ada ininya, hasilnya di Bank Indonesia atau gimana gitu, saya nggak paham. Kalau semua bisa dihilirisasi, PDB kita bisa melompat, kalau ini ya, di angka 11.000 triliun. Lapangan kerja terbentuk kalau 10,5 juta. Jangan sampai ekspor bahan mentah terus kita lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu ya negara yang membeli bahan mentah. Apakah ini akan kita teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Berarti masalahnya ekonomi itu nggak tumbuh-tumbuh, ya toh. Zaman alasannya pandemi lah. 5 tahun pertama sebelum ada pandemi juga 5%, kata Jokowi, kata siapa, Rizal Ramli. Jadi ucapan-ucapan Pak Jokowi ini memang harus dibaca secara terbalik ya, kalau menurut Sumardi Azra, karena antara ucapan dan kenyataan itu nggak bisa dipegang ya. Kata para ahli begitu, ucapan Pak Jokowi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini kan baru ngomong kenyataannya. Jadi intinya seluruh politisi ya, jangan hanya Pak Jokowi, politisi termasuk Anies Baswedan dan yang lain-lain, omongannya jangan dipercaya omongan politisi itu sampai menjadi kenyataan sesuai dengan ucapan yang sudah dilontarkan sebelumnya. Tapi kalau sebelum jadi kenyataan, ucapan politisi itu bohong. Jangan percaya. Politisi kan suka memberi harapan ya, harapan palsu. PKS yakin suara bertambah usai dukung. Ya, kok mati sih? Cerita Ganjar 2 hari siapkan sambutan untuk Rakornas. Setelah ini lagi politisi TikTok. Sering main TikTok maksudnya. Gitu. Orang dia jadi gubernur itu, kata datanya Jawa Tengah termasuk daerah yang paling miskin. Berarti dia nggak bisa merubah kemiskinan di wilayah yang dia pimpin ya. Ya wis lah, kita ini. Sekarang Anies Baswedan apa isinya? Anies Baswedan belum mau menjawab siapa cawapres yang digandeng. Ya udah, kalau belum menjawab ya enggak. Ada AHY hingga Khofifah, siapa cocok jadi pendamping Anies? Ya AHY lah. Megawati berpikir 2 kali diusung Ganjar. Megawati berpikir 2 kali mengusung Ganjar jika Anies Baswedan didampingi AHY. Kenapa? Kok cuma 2 kali? Laporan Raiza Andini. Megawati berpikir 2 kali mengusung Ganjar jika Anies Baswedan didampingi AHY. Oh gitu.
tokoh paling potensial mendampingi Anies ya tentu AHY, Ketua Partai Umum Demokrat ya, Agus Harimurti Yudhoyono ya, dalam pertarungan Pilpres nanti ya. Analisa pengamat politik Deddy Kurnia Syah ya, AHY Agus Harimurti Yudhoyono itu merupakan ancaman bagi kompetitor atau bagi rival koalisi perubahan. AHY itu merupakan ancaman ya bagi PDIP, kata pengamat politik ya. Jadi PDIP berpikir panjang atau mumet ya untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden jika AHY itu wakil presidennya adalah calonnya adalah Anies Baswedan berdua dengan AHY. Kenapa? Karena AHY ini penting bagi rivalnya nanti, terutama bagi PDIP. Ibu Megawati akan berpikir 2 kali untuk mengusung Ganjar ketika AHY ikut konsultasi. Kata siapa? Kata Deddy. Kenapa? Kan itu pertanyaan. Deddy menambahkan, untuk calon wakil presiden pendamping Anies, kalau dari PKS, dianggap oleh pengamat politik ini kurang bisa meningkatkan elektabilitas ya. Meskipun tokoh senior PKS banyak yang memiliki rekam jejak terbaik bagi bangsa. Kenapa? Karena PKS ini stagnan ya. Tokoh-tokohnya stagnan. Terlebih juga stagnan itu berhenti ya, stuck ya. Nggak maju, nggak mundur, berjalan di tempat. PKS ini stagnan, tokoh-tokohnya stagnan. Terlebih juga tokoh yang paling populer sekalipun Aher, Ahmad Sehu, dan Dr. Salim Assegaf, dibandingkan 20 tokoh nasional, mereka mungkin berada di urutan belakang. Itu kata siapa? Kata pengamat politik ya. Karena partai pengkaderan dan tokoh-tokohnya pada level nasional stagnan dibanding tokoh yang lain, maka kalau Anies Baswedan itu wakil presidennya dari PKS, menurut pengamat itu merugikan ya Anies karena nggak akan meningkatkan suara. Tapi kalau AHY yang jadi wakil presiden menurut pengamat ini dari Kurnia itu akan menjadi ancaman ya buat PDIP. Tapi dia nggak jelasin ancamannya apa, ureannya nggak ada, tulisannya terlalu pendek Mbak Raisa Andini. Orang jelas, harusnya kan ditanya lagi tuh Deddy Kurnia Syah ancamannya apa, ancaman buat Ganjar yang diusung PDIP kalau Anies itu gabung dengan AHY itu. Jadi tulisan sampean itu tidak memuaskan saya. Tidak memuaskan saya. Wah, ya kan? Piye tulisnya yang lebih enak gitu nulisnya. Oke, kita apalagi beritanya? Berita jadi AHY itu kemarin datang dia bersama Anies di milad ulang tahun Badan Kontak Majelis Taklim yang ke-42 di Stadion Istora Senayan. Kenapa dia nggak bawa Aher tapi bawa AHY kan? Anies Baswedan itu di panggung. Ya tentu dia lebih cocok dengan itu rupanya. Dengan siapa? Dengan cocoknya dengan AHY. Sekarang kita lihat pencapresan Anies, kata Warta Ekonomi, masih bisa batal, manuver Firly Bahuri. Dibongkar habis, ternyata itu. Jadi seperti sudah kita ketahui, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ini kan selama ini disorot tajam ya saat dia menangani kasus dugaan korupsi Formula E.
Malah ada sebuah laporan menyebut ada usaha pemaksaan petinggi KPK, termasuk ketuanya yaitu ketuanya Firly Bahuri, supaya status kasus tersebut naik ke tahap penyidikan meski belum ada alat bukti yang kuat. Dan cara yang ditempuh KPK itu, Firly itu diduga mengarah ke penetapan tersangka ke Anies Baswedan ya. Meskipun belum ada bukti, pokoknya tetapkan dulu jadi tersangka, kan nanti bisa di ini. Sekarang kan bisa dengan undang-undang yang baru kan ada SP3 ya, bisa dihentikan. Tapi itu pukulan yang berat juga buat Anies kalau tiba-tiba menjadi tersangka meskipun nggak ada alat bukti. Meskipun akhirnya nanti dihentikan perkaranya. Itulah manuver licik dari Firly Bahuri menurut para pengamat ya. Jadi meskipun Anies sekarang sudah didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan juga Partai Keadilan Sejahtera, dan juga oleh Partai Umat, Firly Bahuri itu gak menyerah ya. Dia tetap akan mengejar Anies sampai dapat status tersangka. Dan kemudian orang-orang yang berbeda pendapat, petinggi-petinggi KPK itu kan kemudian disingkirkan oleh Firly ya. Ada yang dikembalikan ke kejaksaan, ada yang ke kepolisian dengan alasan pengembangan karir ya. Padahal itu maksudnya mereka yang menghalangi atau punya beda pendapat Firly itulah yang kemudian muncul ke publik bahwa kasus atau manuver Firly itu sengaja dipaksakan, sengaja dibuat untuk menjadikan Anies sebagai tersangka meskipun nggak ada buktinya. Dia menyingkirkan kawan-kawannya sendiri ya. Kalau Firly bisa membersihkan penyidik yang selama ini menentangnya dan mengganti dengan yang baru, yang mau mengikuti kemauannya untuk mentersangkakan Anies, maka batalah Anies karena dia punya catatan hukum. Kata siapa? Kata wartawan senior Forum News Network FNN Hersu Beno Arif melalui kanal YouTube-nya Hersu Beno Arif Point. Enggak juga lah kekuatan moral yang sudah muncul karena dukungan masyarakat itu bisa menghapuskan catatan hukum yang mungkin akan ditanggung oleh Anies ketika dia menjadi tersangka. Mungkin saja itu sebagai manuver untuk menghentikan langkah sementara Anies, tapi tidak mungkin dia terhenti. Anies unstoppable ya. Apalagi kata dia sekarang Anies kan belum didaftarkan secara resmi ke KPU. Jadi menurut Hersu, ini pandangan Hersu wartawan, menduga kuat KPU tidak akan menyerah mengejar ex-gubernur DKI tersebut hingga menjadi tersangka. Pertanyaan kita, kenapa Firly itu nggak menyerah untuk mengejar ya Anies untuk menjadi tersangka? Siapakah KPK atau Firly itu? Siapa menyuruh dia? Ya tentu istana, karena itu bagian dari istana KPK sekarang kan. Ya, tidak lagi independen sejak Jokowi menandatangani undang-undang yang menurut pengamat itu melemahkan KPK ya. Ya sudah, itu pergabungan terakhir. Hasto ogah dukung Anies, antitesa Jokowi, PKS kasih reaksi ya. Kasih reaksi tegas terhadap omongan Sekjen PDIP. Ini berita yang kemarin nih kayaknya. Ya kalau memang nggak mau kerjasama ya selamat tinggal PDIP kan gitu ya, kata Abu Bakar Al-Habsyi ya. Oke, sekarang kita lihat kita ketik suara.com. Ada suara.com. Suara.com. Hujan semalam, Kali Ciliwung meluap, belasan RT di Jakarta kebanjiran.
Barada Richard Eliezer dijebloskan ke lapas Salemba hari ini. Tak berkaca dari kasus Gayus Tambunan, sikap KPK tangani LHKPN. Tuh beritanya tuh kok nggak ada yang positif sih. Berita-berita politik ini. Anies disebut sering diganggu. Ya kan? Anies disebut sering diganggu lahir batin. 40 ulama dan tokoh NU Jateng Jatim gelar tirakat. Suara.com, nggak ada berita politiknya nih. Diduga IPK Mario Dandi saat kuliah tersebut angkanya cuma 1,0. Menaker Indonesia dukung Palestina capai pertumbuhan. Apa Menaker kok ngurusin Palestina? Sempat ada penolakan, Balak akhirnya setuju. Sempat ada penolakan, Balak akhirnya setuju RUU Perpu Kerja menjadi undang-undang. Itulah ya. Yang ditulis oleh Fabiola Febri Nastri dan Restu Fadilah. Suara.com ini kerja untuk kejayaan negeri. Kerja. Kata Rocky Gerung, pikir. Ya, itu ya. Itu sementara kita CNN beritanya apa CNN? Pakar tidak berkaca dari kasus Gayus Tambunan, sikap KPK tangani LHKPN Rafael Alun disorot pakar TPPU. Senin hari ini berarti ya. Pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasih. Ini apa anaknya Inggit Garnasih ya, istri Bung Karno yang kedua. Istri Bung Karno yang pertama kan siapa itu, anaknya Cokroaminoto ya. Terus istri keduanya yang seorang janda ya, anaknya istrinya Haji Sanusi ya. Terus kemudian berselingkuhlah Bung Karno itu dengan Inggit Garnasih karena dia ngekos di rumah Inggit Garnasih yang selalu ditinggal oleh pengusaha suaminya itu Haji Sanusi. Usahanya diceraikan istrinya Inggit Garnasih oleh Haji Sanusi. Terus Inggit Garnasih yang cantik jelita di usia 35 itu kemudian nikah ya dengan Bung Karno umur 22. Waktu itu mahasiswa ITB Bandung. 20 tahun hidup sebagai suami istri. Bung Karno itu ya nggak punya anak. Terus Bung Karno itu akhirnya kepincut sama Fatmawati yang usianya 18 tahun ya, anaknya Haji Hasan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Terus Inggit Garnasih nggak mau di Madu, dia pulang ke Bandung
Sementara Bung Karno menikah dengan istri yang ketiga, Fatmawati, dan masuklah 2 tahun kemudian Indonesia merdeka, dan yang menjadi the lady first, ibu negara, bukan Inggit Karnasi yang sangat berjasa, yang sudah 20 tahun mendampingi Bung Karno, tapi seorang gadis remaja, anak yang masih ingusan ya waktu itu 18 tahun, menjadi istri Presiden Soekarno dan melahirkan 5 anak. Salah satunya adalah Megawati, Guru Guntur Soekarno Putra, Guru Soekarno Putra, Sukmawati, kemudian satu lagi Sukmawati, satu lagi siapa itu yang meninggal itu, Rahmawati ya. Itu ada ya soal perselingkuhan Bung Karno yang masih muda sebagai mahasiswa dengan Inggit Garnasi yang istri dari Haji Sanusi. Itu ada di buku karya Ramadan KH, Ku Antar ke Gerbang. Ya, bagus, ditulis dengan gaya sastra ya. Udah dulu ya, udah 46 menit ya. Saya harus rekaman lagi di kebun. Ini live streaming. Terima kasih atas perhatiannya dan juga atas komentarnya. Moga-moga bermanfaat ya, kita membaca sedikit perkembangan terakhir politik kita, politik Indonesia modern. Moga-moga negara kita menjadi lebih baik dengan pemimpin yang baru, yang berat karena harus menyelesaikan utang, menyelesaikan proyek-proyek Cina yang belum selesai, yang dibiayai oleh utang, dan mungkin harus mengembalikan tenaga kerja Cina yang banyak itu, dan harus mendistribusikan keadilan untuk semua, dan lain-lain pekerjaan besar dari Anies Baswedan. Semoga Allah ya menolong, menumbuhkan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih benar, pemimpin-pemimpinnya lebih jujur, pemimpin-pemimpinnya, dan lebih sejahtera rakyatnya, bukan pemimpin-pemimpinnya yang sejahtera. Anwar Ibrahim itu tidak ngambil gaji bulanan waktu dia sekarang jadi Perdana Menteri. Kenapa? Karena rakyat saya masih miskin katanya. Apalagi saya sudah ditanggung, mobil nggak bayar, tol gratis dan lain-lain. Dan dia tidak ngambil uang gajian yang merupakan hak dia sebagai Perdana Menteri atau sebagai orang nomor 1 ya, di Malaysia. Moga-moga nanti Anies Baswedan tidak ngambil gajian bulanannya sebagai presiden. Kenapa? Kalau ditanya alasannya, alasannya karena rakyat saya masih miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.